Mohon maaf nih ya buat desainer dari posternya Malam Pencabut Nyawa. Nih bukannya gue bermaksud apa-apa nih ya, tapi posternya murahan banget men. Aduh bisa gila nih gue. Jujur aja nih, soalnya gue tuh awalnya pengen nonton film ini, tapi gara-gara pas gue ngeliat posternya gue udah ilfil duluan gitu, kayak gak jadi pengen nonton. Karena kalian tahu sendiri kan sepenting apa poster untuk menggait penonton pengen nonton filmnya. Biasa kalau di bioskop lihat posternya dulu kan. Oh ini kayaknya menarik nih posternya, baru kita nonton filmnya. Nah buat poster yang satu ini mohon maaf banget dah, dari color palette warna birunya aja masih terkesan murahan banget. Emphasize utamanya ekspresi muka orangnya itu fake se-fake-fake-nya. Udah kayak thumbnail-thumbnailnya ngelantur. Nah biasa kan begitu kan mukanya gue. Karakter setannya juga jelek banget. Dan kalau kalian perhatiin lagi, efek-efek asap di sekitar orangnya membentuk efek vertigo membulat seperti itu kayak Photoshopnya kelihatan banget, men. Editannya tuh masih murahan gitu posternya. Gue nggak tahu kenapa why. Padahal kalau kita lihat filmnya, justru aspek teknisnya yang cukup bagus. Dari segi visualnya tuh bagus. Jujur aja pas gue pertama kali lihat trailernya di bioskop, itu gue liat, anjir keren juga nih film gitu. Padahal di depan gue ngeliat posternya, gue kayak anjing sampah banget men. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skuy Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan ke kalian yang baru pertama kali join di Ngelantur, kita selalu bikin review itu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun dari lokal atau internasional, mending mampir dulu ke channel gue buat dapetin first impression mengenai filmnya dari gue, tanpa kalian di-spoilerin. Jangan lupa juga join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Itu kalian bisa join sama 1700 Ngelantur Corps yang lain, ngobrolin seputar perfilman, TV series, dan hal pop culture lainnya. Nggak usah banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan film berjudul Malam Pencabut Nyawa. Film yang satu ini diadaptasi dari novel karya Ragil JP, judulnya itu Respati. Dan kalau kalian pengen tahu sutradaranya siapa, yaitu Siddhartha Tata. Kemarin terakhir kita udah bahas film terakhir Mas Siddhartha Tata itu Ali Topan ya. Itu udah gue bahas di tahun lalu. Dan mungkin yang kalian tahu kalau misalnya film horornya dia yang paling terkenal Waktu Maghrib ya, itu harusnya kalian udah pernah nonton semua. Tapi ya, apakah film horor yang satu ini berhasil membuat sebuah perbedaan dibandingkan horor-horor lain yang udah kayak hujaman film horor bos tahun ini, bos, gila ya. Apalagi di bulan Mei, buset, gua kagak berhenti-berhentinya nonton horor terus sampai mampus gua ya. Tapi uniknya film yang satu ini bukan sekedar horor biasa. Justru uniknya film yang satu ini lebih kayak superhero dibandingkan film horor. Cuma lagi-lagi seperti yang sudah gue bilang, kalau di Indonesia ya pasti marketingnya, posternya, dan nuansanya dibikin horor dengan ala-ala perdukunan, mistisisme, ada santet-santetan. Itu ada lah di film ini gitu. Udah jadi hal normal lah ya. Tapi ya kalau pengen tahu sinopsis singkat dari film ini, ya menceritakan seorang anak siswa SMA namanya itu Respati, diperankan sama Devano Danendra. Dan anehnya nanti kalian bisa lihat dari awal film, kita melihat dia itu nggak bisa tidur, insomnia. Bahkan ketika dia tidur mimpi, itu mimpinya tuh aneh banget, kayak masuk ke sebuah alam gaib gitu. Dan ketika dia bangun di kehidupan nyata, ternyata di Yogyakarta banyak ditemukan orang yang meninggal secara misterius dengan cara yang sangat-sangat aneh. Nah tapi anehnya, orang-orang yang meninggal tersebut dia bisa temuin di mimpinya si Respati ini. Dan akhirnya Respati mengetahui kalau misalnya dia mempunyai kemampuan spesial, yaitu dia bisa masuk ke dunia mimpi dan menyelamatkan orang-orang yang pengen dibunuh sama satu sosok makhluk yang menjadi villain utama di film ini. Yang setannya bisa kalian lihat di posternya yang nanti kita bahas ya desain karakternya ya. Oke, gue langsung pengen masuk aja ke kritikan pertama gue terhadap film ini yang paling fatal dan yang paling fundamental. Ini yang paling bermasalah buat gue, yaitu adalah aspek horornya. Kita tahu ini embel-embel film horor, meskipun ya banyak actionnya, banyak kayak superhero-nya gitu ya, tapi tetap aja ini film horor. Artinya standar penilaian utama ada di aspek horornya. Bukan masalah lain, bukan aspek plotnya, bukan aspek sinematografi, itu semua masalah pendukung. Tapi yang paling penting adalah aspek horornya. Lu bisa ditakut-takutin gak lewat film horor tersebut?
Lagi-lagi ya, karena memang film horor itu sangat relatif sekali. Tiap orang tuh beda ketakutannya. Ada yang takut terhadap fobia ini, ada yang takut kalau misalnya gore brutal, ada yang takut cuman jump scare udah takut. Kan itu banyak lah ya metodenya. Cuma mau apapun itu metodenya, tetap aja harus berfungsi kepada setiap orang. Meskipun gue nggak terlalu takut sama setan, ya tetap aja harus ada beberapa momen yang bisa bikin gue creepy sama setannya gitu. Nah itu dia permasalahan dari film ini. Sama sekali nggak ada satu scene pun yang bisa bikin gue takut. Mau ala-ala creepy lah, mau jump scare-nya lah. Biasanya kalau misalnya banyak setan-setanan, meskipun gue nggak takut ya, ada lah beberapa momen yang bisa bikin gue jump scare. Ada beberapa momen yang bisa bikin gue cukup berasa ngeri gitu nontonnya. Ada perasaan was-was. Itu kan yang gue harapkan ketika menonton film horor. Tapi ini sama sekali nggak ada. Ya tapi kalau misalnya kalian tetap ada yang takut, bang ini tetap serem bang, ya itu opini kalian masing-masing. Kalian tulis di kolom komentar aja biar gue bisa tahu argumen kalian tuh seperti apa. Tapi buat gue sendiri, semua aspek horor yang berpotensi untuk dibikin suspense, berpotensi untuk dibikin jumpscare itu nggak berhasil sama sekali. Contoh aja ya, ada beberapa momen di film ini yang sebenarnya harusnya bisa bikin penonton was-was ketakutan. Kenapa? Karena musiknya dihilangin malam-malam, itu kan udah potensial sekali untuk membuat penonton kayak, aduh ini pasti ada something gitu. Tapi selalu aja yang gue perhatikan di film ini, beberapa kali momen seperti ini berakhir dengan fasenya lesu gitu. Jadi kayak, ya begini doang. Ya, satu metode jumpscare yang selalu dipakai di film ini, tau nggak apa? Yaitu mengadah ke atas. Begitu doang. Berkali-kali gue perhatiin deh, selalu. Horror itu kan sebenarnya simple ya. It's all about timing. Masalah timing. Pas gak bisa bikin penonton jantungnya berdebar, pas gak bisa bikin penonton klimaks sampai ketakutan mampus, pas gak ketika penonton harus resting. Di situ adalah momen ketika kita bisa mengolah sebuah film horor. Nah, tapi untuk membuat timingnya pas, untuk melakukan hal yang simple tersebut, ya itu hal yang susah sebenarnya. Padahal nanti kalau misalnya kalian nonton film ini dari awal pun, opening scene itu udah jor-joran setan-setanan semua tuh. Ya, dan itu sebenarnya hal unik itu di masalah plot. Sebenarnya plotnya menarik, konsepnya menarik, premisnya tuh unik sekali. Nanti kita bakal bahas. Ya tapi itulah sisi horornya sama sekali gue nggak dapetin. Apalagi di klimaks yang orang bilang, wah keren banget actionnya, final battle-nya gokil. Iya sebagai action. Tapi apakah setannya serem? Sama sekali enggak, malah kocak. Kalau misalnya kita ngomongin secara visual nih, secara aspek teknisnya, gue nggak ada masalah yang cukup berarti ya. Visual efeknya bagus, apalagi dunia mimpi di sini dibangun cuma dari satu set studio, dan kerasa sih kalau misalnya kita lihat di mimpi itu kan kayak ya di hutan dan areanya di situ-situ aja tuh. Kesan world buildingnya nggak terlalu berasa ya karena memang di satu studio. Tapi ya udah cukup realistis lah, dari segi color gradingnya bagus. Kerasa kalau misalnya film ini bukan murahan, productionnya juga keren. Tapi setannya nih mohon maaf banget ya. Kenapa setannya dibuat jadi kayak anglerfish ya, ikan pemancing tuh ya, giginya jadi setan gigi tonggos, bos. Kayak ditanam tusuk gigi satu-satu di sini. Kenapa harus begitu? Malah jadi bukan serem, bos, malah jadi kocak gua ngelihatnya. Menurut gua kalau setan utamanya dan villain utamanya udah nggak dibuat serem, itu udah langsung ambiar menurut gue sebagai film horor ya. Dan mungkin dari sisi visual ada satu sedikit permasalahan dari gue, lensanya ya. Gue nggak tahu, ada beberapa scene di film ini yang lensanya kok aneh. Dalam artian bokehnya tuh luber kemana-mana gitu. Apakah karena editingnya atau karena apanya, gue nggak paham. Apa karena memang sengaja karena dunia mimpi jadi kayak halusinasi semacam ya dibikin blur bokeh gitu. Tapi nggak gitu juga sih. Lu kalau misalnya pengen dibikin bokeh dunia mimpi, mending lu pakai kamera anamorphic. Tapi gue tahu itu mahal mampus, bos. Kamera anamorphic, jadi bokehnya itu benar-benar ke distorsi, jadi belakangnya tuh nggak crispy gitu. Jadi mungkin kalau buat visual halusinasi itu cocok banget, tapi ya mahal sih, gue ngerti. Nah di sini alih-alih kayak begitu, bokehnya tuh kayak antara fokus utama manusianya sama di bokeh di belakangnya tuh kayak ngeblend gitu, ada yang nggak rapi. Nah lanjut lagi ke permasalahan berikutnya yang gue temuin, masalah eksposisi cerita. Ini udah berkali-kali setiap film horor Indonesia, kebanyakan masalahnya ini lagi. Bahkan untuk film ini yang awalnya ekspektasi gue tuh cukup tinggi. Karena kenapa? Opening scene dari film ini gak jor-joran, build up fasenya pelan-pelan dari awal, eksposisi cerita dari awal. Enggak, justru di awal-awal film penonton dibuat mikir karena dikasih plot hole. Biasa kan gitu kan, film-film horor lain udah diceritain aja dari awal, oh ceritanya gini gitu kan, atau enggak ya flashback dulu, tapi maksudnya jelas gitu runtut fasenya. Nah kalau di sini ini kayak tiba-tiba udah ada satu karakter yang kita nggak tahu namanya siapa, tiba-tiba dia suka mimpi-mimpi nggak jelas, pindah-pindah waktu gitu, kayak dia bisa time travel gimana, gua nggak paham. Dan tiba-tiba baik setan, kenapa setanan neror dia itu kita nggak tahu kan. Dan sebagai penonton pastinya
jadinya kita jadi penasaran. Ini jadi misteri tersendiri yang perlu kita kulik sepanjang kita nonton film. Oh, ternyata memang dia punya kemampuan seperti itu. Nah, itu menarik pada awalnya. Tapi entah kenapa lagi-lagi sindrom dongeng itu masih muncul. Nah, ini kan nggak pernah denger kan kata-kata sindrom dongeng, karena memang ini kata-kata dari otak gua nih. Ya, sindrom dongeng. Apa bang maksudnya bang? Ya, itu menurut gua adalah sebuah bentuk ketakutan dari sosok sutradara atau penulis skenario di belakang film tersebut, dimana takut kalau masyarakatnya nggak paham sama jalan cerita yang dihadirkan lewat filmnya. Jadinya ya alih-alih untuk mengeksplorasi formula-formula lain dalam menceritakan sebuah plot, ya kita pakai formula yang sama berulang-ulang, yaitu dengan dongeng, narator, flashback. Udah, formulanya begitu kan. Kenapa Respati bisa mendapatkan kekuatan masuk ke alam gaib? Zaman dahulu kala ada seseorang bernama bla 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 bla. Diceritain flashback scene-nya, udah. Itu berkali-kali, dan itu menurut gua adalah sindrom dongeng. Padahal menurut gua masyarakat ya memang sebodoh itu. Nggak gini. Gue tau lah masyarakat Indonesia kebanyakan masih belum bisa mendapatkan asupan film dengan formula cerita yang lebih unik, yang lebih kreatif. Gue tahu memang pengennya kita selalu didongengin. Tapi inilah waktu kita, karena kita lagi revolusi ya, maksudnya film-film kita lagi bagus, ya kita coba bikin sebuah formula yang baru sehingga penonton lama-lama mulai terbiasa nih dengan penceritaan yang lebih kreatif lah ibaratnya, lebih dibagi pakai pembabakan lah, pakai efek Rashomon lah, perspektif orang yang berbeda-beda. Kenapa harus dimulai dari satu karakter yang ini sepuhnya nih dan dia bisa menceritakan semua kejadian di masa lalu? Kenapa harus seperti itu? Dan kalau misalnya kita berbicara fasenya sendiri, sebenarnya di awal-awal cukup rapi fasenya, meskipun dikasih plot hole di awal, tapi pelan-pelan tuh dibuild ceritanya. Wih, enak nih, menarik nih. Jarang-jarang horor Indonesia seperti ini kan. Tapi menjelang di akhir klimaks filmnya, banyak hal yang tiba-tiba kayak plot hole dipercepat waktunya, fasenya jadi mulai berantakan. Kayak tiba-tiba di alam gaib yang awalnya si Respati itu nggak tahu dia punya kekuatan gimana, tiba-tiba dia kayak bisa jadi si Ebony mau tiba-tiba punya kemampuan telekinesis, anjing bisa ngelawan monster. Kayak hah? Maksudnya kayak fasenya itu yang kenapa nggak ada pendalaman karakter developmentnya itu loh. Pemaparan karakter Respati untuk mendalami kekuatannya itu seperti apa, itu yang harusnya di build up kan. Mana tiba-tiba si Respati yang awalnya pendiam kalem bisa jadi superhero landing bos, jadi kayak Spider-Man. Berkali-kali jatuh ke alam mimpi langsung kayak langsung pose Spider-Man gitu. Padahal karakter dia awalnya nggak begitu, terus dibikin gitu seolah-olah oh, dia udah punya kekuatan, dia udah jadi superhero. Itu kan kayak nggak mateng ya penceritaannya. Padahal nih ya, kalau misalnya kita ngomongin actionnya sendiri cukup keren. Kalau kita ngomongin klimaksnya ya, itu fighting dari dua area, bahkan areanya si Wulan. Jadi ada satu karakter namanya Wulan tuh yang cewek. Nah, dia di area sini, sedangkan si Respati di area sini, dan dua-duanya berantem lawan musuhnya masing-masing. Dan itu cut-cutnya enak tuh, transisi dari sini ke sini, dan cut-cut fighting koreografi juga mantep. Sound efeknya bagus, scoringnya cukup megah, cukup intens. Ya, secara action udah bisa dibilang cukup oke. Tapi ya memang ada beberapa momen yang terlalu didramatisir. Lagi-lagi kenapa sih harus dibikin sok-sok kayak I'm the superhero here gitu kan. Momen-momen yang dibikin slow-mo, alay, pelan gitu kan. Padahal lu bisa aja cuman tinggal ngelakuin ini tapi dipelan-pelanin gitu. Kayak ada superhero momennya dulu kayak aduh. Nah itu juga tuh yang jadi permasalahan gue. Kenapa banyak banget momen yang terlalu over didramatisir, mau dikasih kesan emosional, padahal nggak ada emosionalnya sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada pendalaman karakternya. Contoh misalnya di ending film ada satu momen yang oke, gue ngerti mau dibikin emosional. Mungkin masih Data pengen bikin penonton nangis gitu dengan scene itu, dengan lagunya yang mellow, momen-momen keluarga. Tapi yang jadi masalah, nggak ada satupun momen antara si karakter ini sama keluarganya di scene sebelumnya. Pendalaman karakternya nggak ada. Kalau misalnya at least di awal-awal dikasih kehidupan dia sama keluarganya begini, terus di akhir seperti itu, ya mungkin bisa bikin penonton nangis. Karena kita tahu, nih keluarganya dia hubungannya kayak gini, dia seharmonis ini, dia sesayang ini sama keluarganya. Kan itu yang pengen kita tahu kan. Dan gak cuma karakter Respati ya, si Wulan juga sama. Ada tuh satu momen Wulan sama mamanya, gua tahu banget itu eksekusinya pengen dibuat emosional, tapi gak se-emosional itu karena gak ada pendalaman karakter. Gak ada karakter Wulan sama mamanya dulu kayak gimana gitu, gak ada sama sekali. Itu sayang banget. Padahal jujur aja ya, secara acting sendiri gue cukup oke lah, nggak ada yang fake, nggak ada yang cringe. Mau dari karakter utamanya, mau si Wulan lah yang diperankan sama Keisha Levronka, bahkan figuran-figuran supporting aktor di sini nggak ada yang terkesan palsu banget sampai bikin gua cringe gitu. Semuanya oke-oke aja. Bahkan banyak banget momen yang bikin gua ngakak sepanjang gua nonton film ini. Jadi lebih banyak aspek komedinya dibandingkan horornya. Aspek komedinya berhasil banget karena lagi-lagi actingnya natural. Tapi ketika film horor, aspek horornya nggak berjalan sama sekali, itu menurut gua cukup fatal sih.
meskipun aspek teknisnya bagus. Makanya untuk final score dari film ini bisa gua kasih 5,8 alias sampah. Nih, mohon maaf ya, gua harus ngomong sampah. Jangan otak tolol kalian langsung berpikir, apalagi kalau kalian cuma nonton bagian akhir gue bilang sampah, pasti langsung, apa sih sampah? Lu nonton dulu argumen gue dari awal kayak gimana, gitu loh. 5,8 pun sebenarnya bukan sampah, ya itu kan hampir 6 kalau dibulatin 6 itu kan udah jatuhnya udah dikurang kalau di ngelantur gitu. Maksud gue gini, sebenarnya dari segi aspek teknis, visual, CGI, actionnya itu sebenarnya cukup bagus. Latar belakangnya seperti apa, sinematografi, kayak ada satu ruangan yang kayak mau ala-ala Inception dibikin muter. Kalau Inception kan ruangan yang diputer tuh, ada mesinnya sendiri, itu gila emang. Tapi kalau di sini ya mungkin pakai semacam efek kamera roll gitu mungkin. Tapi ya sinematografinya main gitu, ada creative shotnya. Tapi lagi-lagi horornya nggak berhasil dan terlalu didramatisir, terlalu alay. Ya itu sih kalau kalian dari gua ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian tulis di kolom komentar aja, biar ada perdebatan antara para ngelantur korps, ada dialektikanya. Oke, jangan lupa yang belum join membership community biar dapetin buku yang udah gua gambar sendiri dong. Nih ya, 30 tokoh film dan TV series jika di Indonesia nih ya. Gua kritik nih masalah politik, budaya, sosial, pendidikan, nih semuanya nih ya. Mau dari presiden, menteri itu gue bikin jadi Naruto gitu ya. Jadi ini pop culture, gue ambil semua ranahnya pop culture gitu. Ini semuanya gue yang gambar pakai tangan gue sendiri, dan isi pikirannya semuanya argumennya dari gue, kritikan dari gue sendiri. Jadi kalau kalian pengen dapetin buku secara gratis, tinggal join membership community ya, dari 1000 per hari, critical thinking, dan bisa upgrade di ngelantur thinking. Oke, gitu aja untuk review gue kali ini. Sisanya kita debatin di kolom komentar. Bye bye semuanya.